Hai, selamat datang di videoku. Ketemu lagi bersama aku di sini, dan di video kali ini aku bakalan share tutorial ngewarnain pakai pensil warna. Dan aku bakalan pakai pensil warna dari Faber-Castell. Ini aku punya 3 warna, kuning, oranye, sama warna merah. Buat detail nomornya nanti kalian lihat aja di deskripsi. Jadi nanti di sini aku bikin beberapa part yang nanti aku bakalan jelasin ke kalian. Kita langsung lanjut ke tutorialnya. Nah, pertama-tama yang bakalan aku share adalah perbedaan antara hard pressure sama light pressure. Nah, di sini aku kan biasanya tiap share tutorial ngewarnain selalu bilang ke kalian, aku pakai light pressure, aku pakai hard pressure. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini adalah cara megang pensilnya sama nanti hasilnya jadinya gimana. Di sini aku praktekin yang hard pressure dulu pakai warna merah. Kalau hard pressure itu aku biasanya megang pensilnya di dekat sini, di area sini. Jadinya nanti kayak gini. Dan usahain tiap ngewarnain pensil warnanya itu runcing, jadi dia bisa ngisi pori-pori kertasnya lebih padat gitu. Nah, ini buat hard pressure dari yang warna merah. Terus aku bakalan nyoba pakai warna yang oranye. Ingat ya, pegangnya di deket ujung pensil biar warnanya lebih keluar. Nah, ini hasilnya buat hard pressure. Di sini kalau kalian lihat agak bertekstur, soalnya mejaku nggak rata. Terus habis itu aku bakalan share yang light pressure. Light pressure ini pegang pensilnya agak jauh kayak gini, atau kalau mau lebih jauh lagi gak apa-apa, tapi aku nyamannya segini. Dan ini karena dipegangnya jauh dari ujung, jadinya nanti warnanya bakalan kelihatan lebih soft, lebih tipis gitu. Kita coba buat warna merahnya light pressure. Nah, enaknya kalau pakai light pressure ini, kalau mau bikin gradasi itu jadi lebih gampang, lebih kelihatan halus gitu loh gradasinya. Kalau hard pressure aku biasanya pakai di akhir step ngewarnain buat ngefill bagian yang warnanya gak rata. Nah, ini yang light pressure hasilnya kayak gini, bedakan sama yang hard pressure. Terus kita coba pakai yang warna oranye. Caranya masih sama, pegangnya agak jauh dari ujung pensil. Dan hasilnya kayak gini. Bakalan aku lihatin ke kanan bedanya hard pressure sama light pressure. Bedanya kayak gini kan, kelihatan banget kan kalau itu beda. Terus bakalan lanjut ke selanjutnya. Di sini aku bakalan ngewarnain pakai light pressure. Ada 1 layer, ada 2 layer, dan ada yang pakai 3 layer. Yang pertama kita pakai yang 1 layer. Di sini aku bakalan pakai warna merah aja, pakai light pressure ya. Jadi pegang kayak gini, terus warnain. Ini 1 layer buat yang warna merah. Terus kita ke yang 2 layer.
Nah, ini kan masih satu layer, kita dobelin lagi pakai 2 layer, masih pakai light pressure juga. Nah, ini 2 layer, terus kita ke yang 3 layer. Ini layer pertama, terus layer kedua, habis itu kita ke layer ketiga. Nah, di layer ketiga ini kalian masih bisa pakai light pressure atau mau pakai hard pressure. Aku bakalan pakai yang hard pressure, jadi pegangnya di ujung pensil, deket ujung pensil maksudku. Karena di sini aku pakai pensil warna Faber-Castell yang klasik. Kalau kalian pakai pensil warna yang beda mungkin hasilnya juga beda. Soalnya formula tiap pensil warna itu beda-beda. Nah, udah kelihatan banget kan bedanya antara pakai 1 layer, pakai 2 layer, sama pakai 3 layer yang layer terakhirnya pakai hard pressure. Oke, kita langsung lanjut ke bawahnya. Nah, di sini aku biasanya ada, aku pribadi ya, itu 2 tipe cara aku mewarnai. Yang pertama ada yang pakai garis lurus, yang kedua aku pakai gerakan memutar. Nah, gerakan memutar itu yang aku pakai selama tadi ini, aku pakai memutar. Kalau garis lurus ini biasanya aku pakai kalau aku ngewarnain rambut. Contohnya gimana? Kalau garis lurus, aku bakalan putar kertasnya dulu, terus aku gini. Jadi ini garis lurus doang. Kita dari sisi satunya, kalau nggak salah itu ini tuh namanya hatching deh. Cuman aku gak yakin, jadi aku namain straight. Nah, kayak gini. Terus kalau yang circular ini biasanya dipakai buat kalau aku mau ngeblend, ataupun kalau kan ini kelihatan ada putih-putihnya kan, biar kelihatan lebih rata itu pakai yang circular. Kalau pronunciationku salah, sorry banget. Dan aku pakai hard pressure ya. Bisa sih pakai light pressure, cuman males. Jadi memutar kecil-kecil biar semuanya terpenuhi, semua bagiannya terpenuhi. Dan sejujurnya kalau pakai gerakan yang memutar kayak gini bakalan jauh lebih lama, soalnya lebih detail gitu loh. Tada! Ini bedanya, kelihatan kan? Arah arsirannya itu beda. Terus kita langsung lanjut ke step yang keempat, bukan step si ini apa ya, cara menghaluskan tekstur. Jadi kan kalau kalian lihat di sini, di bagian ini sama ini kan kelihatan ada putih-putihnya kan. Nah, aku bakalan share 3 cara buat mengurangi putih-putih kayak gini. Kita warnain dulu 3-tiganya. Di sini aku itu nggak pro banget ya pakai pensil warna. Aku juga belajar dari YouTuber yang lain. Kalau misal penjelasanku nggak begitu jelas, sorry banget, kalian bisa cek video orang lain aja. Kok warnanya nggak, kita samain dulu, warnanya nggak begitu sama. Dan kayaknya aku nggak ada cotton bud deh, cotton budku gak ada, hilang. Dan cotton bud di rumah lagi habis. Oke, aku siapin alat-alatnya dulu. Nah, di sini aku pakai pensil warna putih, masih dari Faber-Castell klasik. Cuman kalau pakai warna putih nanti warnanya kelihatan lebih pucat, dan pensil warnanya pastiin runcing.
jadinya kayak gini. Terus yang kedua kita langsung yang ketiga dulu, itu pakai tisu. Di sini aku pakai tisu, nggak tahu tisunya tisu yang bener apa enggak, kita coba aja. Soalnya biasanya kalau nge-sketch pakai pensil aku biasanya pakai tisu juga, cuman aku nggak sukanya dia itu nggak bisa detail kayak gini gitu loh, nanti malah jadinya warnanya semburat tuh, kayak gak pas di kotaknya gitu loh. Dan ternyata ini gak works, bisa ngehalusin cuman warnanya keangkat. Kelihatan gak sih warnanya nempel di tisunya, gak recommended. Terus yang selanjutnya ini yang pakai cotton bud aku ganti pakai pensil warna yang sama buat ngalusin teksturnya, cuma pastiin pensil warnanya runcing. Kan ini pensil warnaku tadi udah aku pakai ngewarnain kan, jadinya ujungnya kayak gini tuh, miring kan. Nah yang aku pakai sisi yang tajamnya yang ini buat ngalusin. Kita mulai pakai hard pressure. Kalau misal nanti ujung lancipnya hilang, diraut lagi aja. Makanya aku bilang kalau hard pressure itu aku biasanya pakai di akhir, soalnya bisa buat nutupin tekstur kayak gini. BTW kenapa sih pakai sudut yang tajam tadi? Soalnya itu bisa ke dalam-dalam gitu loh, ke dalam-dalam pori-pori kertasnya, jadi lebih rata. Nah jadinya kayak gini. Ini bukan pakai cotton bud, ini pakai warna yang sama. Terus di yang terakhir ini aku bakalan nge-share 2 cara aku bikin gradasi warna dari warna merah ke warna kuning. Kalian bisa cari warna apapun yang kalian mau. Nah, cara yang pertama, ambil warna paling terang. Di sini aku pakai warna kuning. Warnai ke seluruh bagiannya secara light pressure. Jadi kita warnain dulu pakai warna kuning. BTW ini tuh aku ngewarnainnya pakai gerakan memutar ya, se-oval gitu loh. Tipis-tipis aja, soalnya kita mau bikin gradasi. Nah udah, terus habis itu kita ambil warna tergelap kedua. Di sini aku pakai warna oranye, masih pakai light pressure, dan pastiin mesin warnanya runcing. Nah kalau warna kuning tadi kan kalian pakai dari ujung sini ke ujung sini, kalau warna oranye pakai ke sepertiga bagian aja, nggak sampai ujungnya nanti buat warna kuning doang. Nah udah, terus kita pakai warna merah light pressure masihan. Ini aku megangnya agak jauh ya. Nah ini pakai warna merahnya di sepertiga bagian, cuma nyampe sini doang. Nah kayak gini. Terus selanjutnya adalah ini tadi kan dari 3 layer ya, tipis-tipis. Aku bakalan pakai hard pressure dari warna merah. Sorry banget kalau misal aku pas pakai hard pressure jempolku nutupin, jadi gak kelihatan. Nah udah, terus kita pakai warna oranye hard pressure juga. Benernya kalau kalian punya banyak warna transisi, misal antara warna merah sama warna oranye ada warna transisi lagi, itu bakalan lebih halus nanti hasil warna gradasinya. Benernya aku ada sih, cuma pakai 3 warna ini aja nggak apa-apa. Terus kita pakai warna kuning secara hard pressure lagi. Nah kan warna kuningnya kita warnain di bagian ujung sini kan, kalian pakai ke arah sana gak apa-apa biar ngeblend. Aku biasanya kayak gitu. Dan kalau kalian ngerasa ada yang kurang di bagian mana, tambahin aja. Di sini aku ngerasa oranye nggak terlalu kelihatan. BTW kalau kalian lihat di sini kan kayak ada sisa-sisa warna yang numpuk, yang gumpal gitu kan. Itu soalnya kebanyakan di layer kayaknya. Biasanya aku ngalusin bagian kayak gini pakai cotton bud. Terus kita lanjut ke tipe yang kedua. Di sini caranya agak beda.
aku bakalan pakai warna merah dulu secara light pressure, dan ini kayak udah ada bagiannya gitu loh, biar gampang kita pakai warna merah. Dan pas udah nyampe sini kalian tipisin aja, nah kayak gini. Terus ambil warna oranye, kita pakai dari yang tadi udah kita bagi. Terus pas udah nyampe pembatasannya tadi, kalian lebihin dikit tapi tipis-tipis saja antara ada dan tiada gitu. Terus yang terakhir pakai warna kuning. Udah. Nah, terus kan udah kelihatan banget kan agak soft apa gradasinya. Nah, pakai ambil warna yang merah. Terus aku bakalan nebelin bagian ini pakai hard pressure. Nah, terus kalau mau pindah ke warna oranyenya, kalian tipisin aja. Nah, kalau udah kayak gini aja, ambil warna oranye, pakai lagi secara hard pressure, numpuk warna merah yang tipis tadi. BTW aku sih punya beberapa pensil warna lain dari brand lain maksudku. Mungkin kedepannya bakalan aku coba dari brand-brand lain itu, apakah hasilnya bakal sama apa beda. Nah, kalau udah kayak gini, warnanya udah kan, terus nyampe di bagian yang warna kuning kalian tipisin, terus nambahin warna kuningnya. Nah, jadinya kayak gini. Bentar, warna merahnya aku mau tambahin, soalnya kurang pigmented menurutku. Terus ke bagian oranye tipisin. Nah, jadi, dan kekurangannya kalau pakai yang tipe warna 1 itu menggumpal gitu loh, dan gak sebagus yang ini. Aku lebih suka yang tipe 2. Bakalan aku tipisin dulu, hapus dulu, gak dihapus sih, dihilangin dulu teksturnya, aku tebelin. Kalau ini gak bisa ditolong ya udah, I don't know what to do. Kayaknya ini tadi kebanyakan layernya, soalnya aku udah lama nggak pakai cara ini. Biasanya aku pakai cara yang ini. Nah, sekian buat video hari ini. Kalau kalian suka, like aja, dan kalau misal ada yang kurang atau mau tanya-tanya yang lain, komen aja di bawah. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Makasih juga yang udah support. Ketemu lagi di videoku selanjutnya. Dadah. Have a nice day.